Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Janan Ramadhani dengan NIM akhir 167 kelas 2024E. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai turunan parsial. Untuk topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama pengertian dari turunan parsial, yang kedua diferensial total, yang ketiga aplikasi turunan parsial. Pengertian turunan parsial. Dalam matematika, turunan parsial sebuah fungsi matematika berubah banyak merupakan turunannya terhadap salah satu perubah dalam kurung variabel dengan perubahan lainnya dipertahankan atau dibilang konstan. Ini berbeda dengan turunan total, yang dimana jika turunan total memperbolehkan semua variabelnya untuk berubah. Misalnya, f dalam kurung x, y adalah fungsi dua perubah dari x dan y. Maka turunan parsial pertama dari f terhadap x yang diubah hanya variabel x-nya saja, sementara untuk variabel y dianggap konstan. Untuk turunan parsial pertama dari f terhadap x dapat didefinisikan sebagai fx, dalam kurung x, y sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x plus h, y dikurangin f dalam kurung x, y dibagi h. Untuk turunan parsial pertama dari f terhadap y, yang berubah itu hanya variabel y-nya saja, sementara variabel x-nya tetap atau dianggap konstan. Untuk turunan parsial pertama dari f terhadap y dapat didefinisikan sebagai berikut. Fy dalam kurung x, y sama dengan limit h mendekati 0, f dalam kurung x, y plus h dikurangin f dalam kurung x, y per h. Kita lanjut ke contoh soalnya. Tentukan fx dan fy dari fungsi dua perubah berikut ini. Untuk soal yang pertama, fungsinya f dalam kurung x, y sama dengan x pangkat 4 y ditambah x y kuadrat. Jadi pertama-tama kita turunkan fungsi ini terhadap variabel x. Untuk bagian sini kita turunkan x pangkat 4 menjadi 4x pangkat 3. Karena diturunkan terhadap variabel x, maka variabel y-nya tetap. Untuk bagian sini, x kita turunkan menjadi 0, sementara variabel y-nya tetap, yaitu y kuadrat. Maka hasil akhirnya turunan terhadap x-nya sama dengan 4x pangkat 3y ditambah y kuadrat. Selanjutnya kita turunkan fungsi ini terhadap variabel y. Untuk bagian sini kita turunkan y menjadi 0, sementara variabel x-nya tetap, yaitu x pangkat 4 ditambah untuk bagian sini turunan y kuadrat, yaitu 2y. Untuk variabel x-nya tetap. Jadi didapatkan turunan terhadap y-nya itu x pangkat 4 ditambah 2xy. Untuk hasil akhirnya, turunan f dalam kurung xy sama dengan x pangkat 4y ditambah xy kuadrat. Turunan terhadap x-nya itu sama dengan 4x pangkat 3y ditambah y kuadrat. Dan turunan terhadap y-nya sama dengan x pangkat 4 ditambah 2xy. Kita lanjut ke soal kedua. F dalam kurung x, y sama dengan y cos dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat. Kita turunkan terhadap x dan y. Turunan terhadap x sama dengan, untuk variabel y-nya tetap, turunan cos sama dengan sin, turunan cos sama dengan min sin. Untuk turunan di dalam kurung ini, turunan x kuadrat menjadi, yaitu turunan x kuadrat sama dengan 2x, sementara variabel y-nya kita anggap sebagai konstanta. Turunan konstanta sama dengan 0. Jadi didapatkan hasil untuk f dalam kurung x, y sama dengan y cos dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat. Turunan terhadap x-nya sama dengan min 2xy sin dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat. Kita lanjut turunkan terhadap variabel y. Kita turunkan y, turunan y 0, cosnya tetap kita tulis dulu, ditambah turunan dari cos min sin, terus
turunan y kuadrat 2y. Untuk x kuadratnya karena dianggap konstanta, maka hasilnya 0. Jadi selanjutnya kita sederhanakan min 2y sin dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat kita kali y menjadi min 2y kuadrat sin dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat. Jadi didapatkan hasil turunan terhadap y-nya yaitu sama dengan cos dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat min 2y kuadrat sin dalam kurung x kuadrat plus y kuadrat. Selanjutnya kita lanjut ke turunan parsial kedua. Jadi secara umum turunan parsial dua variabel x dan y merupakan turunan parsial yang diturunkan terhadap variabel x dan y. Namun jika hasil dari turunan tersebut kita turunkan lagi menjadi turunan kedua dari fungsi pertama, maka hal ini disebut turunan parsial tingkat tinggi. Untuk notasinya sendiri yaitu fxx dalam kurung x, y kita dapat ditulis do per do x dalam kurung do f per do x, dan juga dapat ditulis do kuadrat f per do x kuadrat. Jadi pada bagian ini kita turunkan dahulu fungsi f terhadap x, terus kita turunkan lagi terhadap variabel x. Untuk notasi yang kedua, fyy dalam kurung x, y sama dengan do per do y dalam kurung do f per do y, kita dapat tulis do kuadrat f per do y kuadrat. Jadi pertama-tama kita turunkan dahulu fungsi f terhadap y dan kita turunkan lagi terhadap variabel y. Terus notasi yang ketiga, f dan fxy dalam kurung x, y dapat kita tulis do per do y dalam kurung do f per do x, dapat kita tulis lagi do kuadrat f per do y do x. Jadi pertama-tama kita turunkan fungsi f terhadap x dan selanjutnya kita turunkan lagi terhadap y. Untuk fy dan untuk notasi keempat, fy x dalam kurung x, y sama dengan do per do x dalam kurung do f per do y, dapat kita tulis do kuadrat f per do x do y. Jadi kita turunkan dahulu fungsi f terhadap y dan kita turunkan lagi fungsinya terhadap x. Lanjut ke contoh soal. Tentukan turunan parsial kedua dalam kurung fxx, fyy, fxy, fyx dari fungsi f dalam kurung x, y sama dengan xy kuadrat plus x pangkat 3 y pangkat 3. Jadi pertama-tama kita turunkan dahulu terhadap fungsi ini terhadap x. Didapatkan hasil turunan x sama dengan 0, y-nya tetap y kuadrat plus turunan x pangkat 3, 3x pangkat 2, y-nya tetap y3 y pangkat 3. Jadi turunan terhadap x-nya y kuadrat plus 3x kuadrat y pangkat 3. Selanjutnya kita turunkan lagi hasil fx terhadap x. Didapatkan hasil turunan y kuadrat itu 0, terus 3x kuadrat y pangkat 3, turunan x kuadrat 2x, 2 kali 3 6, y pangkat 3. Terus kita turunkan fx terhadap, selanjutnya kita turunkan fx terhadap y. Nah, untuk y kuadrat karena kita turunkan terhadap y, maka turunan dari y kuadrat menjadi 2y ditambah 3x kuadrat y pangkat 3, turunan dari y pangkat 3 yaitu 3y kuadrat, 3 kali 3 sama dengan 9, x variabel x-nya tetap yaitu x kuadrat. Maka didapatkan hasil untuk turunan fx terhadap y yaitu 2y ditambah 9x kuadrat y pangkat 2. Untuk selanjutnya kita cari turunan f dalam kurung x, y terhadap y. Turunan y kuadrat sama dengan 2y, x-nya tetap ditambah turunan y pangkat 3, 3y kuadrat, terus variabel x-nya tetap x pangkat 3. Selanjutnya kita turunkan
Fy terhadap variabel Y. Didapatkan hasil turunan dari Y sama dengan 0, variabel X-nya tetap 2X ditambah 3 turunan Y kuadrat yaitu 2Y, 2 kali 3 6, menjadi 6X pangkat 3Y. Dapatkan hasil turunan Fy sama dengan 2X ditambah 6X pangkat 3Y. Selanjutnya kita turunkan Fy terhadap X. Didapatkan hasil turunan X0, Y-nya tetap menjadi 2Y ditambah 3X pangkat 3Y kuadrat, turunan dari X pangkat 3, yaitu 3X kuadrat, 3 kali 3 9, jadi hasilnya 9X kuadrat Y kuadrat. Jadi didapatkan hasil untuk turunan untuk Fyx sama dengan 2Y ditambah 9X Y kuadrat. Selanjutnya diferensial total. Misal Z sama dengan F dalam kurung X, Y dan fungsi tersebut dapat diturunkan terhadap variabel X dan variabel Y, maka diperoleh turunan parsial terhadap X dan turunan parsial terhadap Y yang secara berturut-turut dapat dinotasikan dengan do Z per do X sama dengan do F dalam kurung X, Y per do X. Kita anggap ini merupakan fungsi yang pertama, dan do Z dalam kurung do Z sama dengan do F dalam kurung X, Y per do Y. Kita nyatakan ini sebagai fungsi kedua. Dari fungsi pertama dan fungsi kedua dapat diperoleh dz sama dengan do F dalam kurung X, Y per do X dx dan dz sama dengan do F dalam kurung X, Y per do Y dy. Jumlah diferensialnya diperoleh dz sama dengan do F dalam kurung X, Y per do X ditambah dx ditambah jadi jumlah dari diferensialnya dapat diperoleh dari fungsi yang pertama ditambah dengan fungsi yang kedua, itu dz sama dengan do F dalam kurung X, Y per do X dx ditambah do F dalam kurung X, Y per do Y dy. Nah, jadi bentuk ini disebut dengan diferensial total. Contoh, hitunglah diferensial total fungsi pada F dalam kurung X, Y sama dengan XY kuadrat min sin dalam kurung XY. Kita turunkan dahulu fungsi ini terhadap X yang didapatkan hasil turunan X0, Y kuadratnya tetap min turunan sin cos turunan di dalam kurung turunan XY terhadap X yaitu Y. Jadi dapat didapatkan hasil turunan terhadap X untuk F terhadap turunan terhadap X-nya sama dengan Y kuadrat min Y cos dalam kurung XY. Dan selanjutnya kita turunkan fungsi ini terhadap Y sama dengan turunan dari Y kuadrat 2Y, X-nya tetap min turunan dari sin cos turunan dari XY terhadap Y sama dengan X. Jadi didapatkan hasil untuk turunan terhadap Y-nya sama dengan 2XY min X cos dalam kurung XY. Sehingga turunan totalnya yaitu Fx ditambah fungsi Fx ditambah fungsi Fy, fungsi yang kedua. Jadi dapat didapatkan hasil untuk turunan totalnya sama dengan df sama dengan dalam kurung Y kuadrat min Y cos dalam kurung XY dx ditambah dalam kurung 2XY min X cos dalam kurung XY dy. Selanjutnya kita lanjut ke materi aplikasi turunan parsial. Yang pertama itu pada bidang ekonomi, turunan parsial dapat digunakan untuk menghitung kontribusi tenaga kerja terhadap output dan kontribusi modal terhadap output. Untuk fungsinya sendiri, Q sama dengan F dalam kurung L, K, di mana Q merupakan outputnya, L sama dengan tenaga kerja, K merupakan modalnya. Untuk turunan parsial menunjukkan produktivitas marginal, yaitu do Q per do L merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap output, sementara hasil dari do Q per do K merupakan kontribusi modal terhadap output.
Yang kedua, pada bidang geografi atau meteorologi, turunan parsial dapat digunakan untuk menghitung laju dari perubahan suhu terhadap waktu. Untuk fungsinya sendiri, T dalam kurung X, Y, T, di mana X, Y itu merupakan lokasinya, sementara T kecil menunjukkan waktu. Untuk turunan parsialnya, do T besar per do T kecil merupakan cara untuk menghitung laju perubahan suhu terhadap waktu. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.